kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu mari pada pagi hari ini dengan segenap hati kita bersama dengan pemazmur kita mau berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Holy, holy,
Blessed Trinity. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang agung dan mulia. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutuh dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah di sepanjang ibadah hari ini, hati kami sungguh-sungguh terpaut hanya kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau boleh disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang siap untuk menyembah Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita juga sungguh bersyukur. Karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk boleh lagi datang kepadanya. Menaikkan dan membawa setiap dosa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, tidak ada satu pribadi manapun yang mampu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap kita. Tidak ada satu pribadi manapun yang mampu untuk memberikan pengampunan dan kelepasan kepada setiap kita. Hanya pribadi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itulah yang memberikan pengharapan kepada kita melalui anugerah keselamatan yang boleh Dia kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kita. Saudara, biarlah lagu ini boleh mengantar setiap kita untuk boleh masuk di dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat karya salib-Mu bagi setiap kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa setiap dosa dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara boleh ambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Saudara, biarlah seruan daripada Raja Daud di dalam Mazmur ini juga boleh menjadi kerinduan setiap kita. Bahwa kita sungguh-sungguh memohon belas kasihan dan anugerah pengampunan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang sungguh-sungguh tidak memperkenankan hati Tuhan, yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, karena kami rindu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah setiap kami. Engkau memberikan pengampunan kepada setiap kami. Karena kami rindu tidak ada satu dosa apapun yang mampu menghalangi kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami rindu menikmati waktu ini bersama dengan Engkau. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau layakkan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dengan jujur pagi hari ini kami mau berkata kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau mulut kami yang seharusnya boleh menjadi berkat bagi orang lain, mulut yang seharusnya memuliakan Tuhan, tetapi seringkali kami menggunakan mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Mulut kami gunakan untuk menyakiti orang lain. Bahkan mungkin kami mengeluarkan kutuk dari mulut kami. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan Engkau kuduskan, sucikan mulut kami ya Tuhan. Hati dan pikiran kami seringkali kami memikirkan hal-hal yang jahat. Merancangkan hal-hal yang tidak benar ya Tuhan. Orang-orang di sekitar kami mungkin tidak tahu apa yang kami pikirkan di dalam hati dan pikiran kami. Tetapi di hadapan Allah yang Maha Tahu tidak ada satu dosa apapun yang tersembunyi. Karena itu pagi hari ini sekali lagi kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Tindakan kami tidak mencerminkan kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kami terlihat baik ketika kami beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, ada kalanya kami lupa kalau kami ini adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami.
Tetapi tingkah laku yang kami lakukan justru menjadi batu sandungan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini ada di antara kami yang mungkin bergumul dengan pergumulan hidup kami masing-masing. Dan pergumulan hidup itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Membuat kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Setiap dosa dan pergumulan kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Karena hanya salib-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Dan karena salib Tuhan itulah yang membuat kami hidup. Karena salib Tuhan itulah yang membuat kami menang. Dan untuk itulah kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sungguh penuh dengan anugerah. Tuhan yang mau mati bagi kami di atas kayu salib. Menyelamatkan hidup kami dan memberikan kami hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Karena Engkau boleh mengampuni setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan pergumulan, dosa dan beban berat. Tetapi kami imani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sesudah ibadah ini, ada kelepasan yang kami boleh rasakan. Ada kemenangan yang boleh kami rasakan. Karena Tuhan yang sudah mengampuni dan membebaskan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8 menjadi satu bagian firman Tuhan yang memberikan jaminan pengampunan dosa bagi setiap kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sungguh kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari bersama dengan segenap umat percaya yang ada di segala tempat dan abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita saudara yang diberkati dengan firman Tuhan ini, mari kita juga mau berkata, I love you Lord and I lift my voice. Oh Tuhanku yang kukasihi. Oh Tuhanku yang ku kasihi,
Jiwaku menyembahmu, Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatimu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau berkata, I love you Lord, and I lift my voice. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your Make me sweet. ears. Make me a sweet, sweet sound in your ears. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh rindu Tuhan, saat-saat seperti ini menjadi saat di mana kami semakin mengasihi Engkau. Saat di mana kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan saat di mana kami juga mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Di dalam melangkah, di dalam menjalankan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba sungguh berdoa setiap kami, baik ada yang di tempat ini, beberapa di antara kami yang melayani dan bersama di ruangan ini. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau yang bersabda kepada setiap kami. Kami merindukan suara Tuhan yang adalah suara kebenaran. Suara Tuhan yang adalah firman yang hidup. Sungguh boleh menghidupi hidup kami. Mohon berkat-Mu, mohon anugerah-Mu, dan nyatakan firman-Mu yang hidup itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mohon, kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini. Saudara, ini adalah bagian terakhir daripada seluruh rangkaian khotbah ketika kita berbicara mengenai Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama. Dan saudara, saya hendak memulai bagian firman Tuhan ini, saudara, dengan membaca dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 yang menjadi sorotan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 dan ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, saya hendak memulai perenungan firman pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Saudara, kalau saudara mencoba mengingat ya pernyataan atau apa yang kerap kali kita bicarakan entah di gereja atau dengan orang-orang Kristen misalnya yang lain, kalau saya bertanya kepada saudara, subjek apa atau pembicaraan di antara dua pilihan ini, percaya dan diselamatkan, percaya dan menjadi anak-anak Allah, di antara dua pilihan ini,
Maka kalimat mana atau subjek yang mana yang menjadi lebih sering kita bicarakan atau sering dinyatakan? Saudara, kita lebih sering, dua-duanya tentu ada karena dua-duanya dicatat di dalam Alkitab. Dua-dua adalah kebenaran Alkitab. Tapi pertanyaan saya adalah di antara yang pertama, percaya dan diselamatkan, yang kedua, percaya dan menjadi anak-anak Allah. Kalimat ini atau topik ini lebih sering itu dibicarakan atau lebih sering dinyatakan di dalam mimbar atau dalam diskusi kita. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saudara, kalau saudara di rumah ada dengan pasangan atau dengan keluarga, coba saudara tanya di samping kiri kananmu, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau saudara sendiri, saudara coba berpikir, saya kasih waktu 5-10 detik dari sekarang. Yang mana? Beberapa di antara saudara ada di sini, ada beberapa orang, nggak sampai 10 orang, tapi saya ingin respon saudara. Yang berkata yang nomor 1, percaya dan diselamatkan lebih sering, angkat tangan. Oke, saya rasa saya nggak usah tanya yang kedua, karena berarti mayoritas di antara saudara, dan saudara saya sangat sepakat ya dengan apa jawaban saudara, yaitu kerap kali di antara dua statement ini, saudara, maka percaya dan diselamatkan itu menjadi bagian yang lebih sering kita bicarakan. Saudara, apalagi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja yang berlatar belakang reform, kita yang ada gereja-gereja Protestan yang merupakan arus dari sejarah reformasi, saudara, maka percaya dan diselamatkan itu menjadi sebuah subjek atau sebuah kalimat yang kerap kali kita bicarakan, saudara. Dan begini, dua kalimat ini sekali lagi sama-sama benar, tetapi dua kalimat ini memberikan implikasi yang berbeda. Ketika kita terus membicarakan percaya dan diselamatkan, maka konsekuensinya, implikasinya adalah kerap kali kita bicara, oh ini hidup kita nanti di sorga, begitu loh. Di sorga itu adalah sebuah jaminan, kita sudah pasti begitu. Saudara, dan itu benar, sekali lagi tidak salah. Tetapi dengan penekanan seperti ini, konsep berpikir kita terus hanya melihat, oh di sorga kita sudah diselamatkan, sekali untuk selama-lamanya kita punya jaminan keselamatan, dan cenderung dunia di sana atau sorga sana itu menjadi orientasi atau arah hidup kita yang lebih kuat. Saudara, dan kalau kita bicara mengenai percaya dan menjadi anak-anak Allah, kita masuk pada implikasi yang berbeda, saudara. Dan inilah yang akan menjadi bagian yang kita bicarakan. Dan mengapa bagian ini yang akan menjadi kita bicarakan? Karena kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal pertama, maka realitas percaya dan menjadi anak-anak Allah itulah yang boleh kita katakan menjadi penekanan atau menjadi sebuah arah daripada Yohanes pasal pertama. Saudara, kalau saudara mengingat kembali dalam diagram yang saya berikan, saudara, ini adalah diagram berbicara mengenai Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Dan kalau saudara perhatikan dalam diagram tersebut, yang menjadi fokusnya, atau mungkin lebih tepat bukan menjadi fokus, karena diagram ini tentu saja bagian awal-awalnya itu dan akhirnya itu berbicara mengenai Kristus. Tentu ini bicara mengenai keselamatan, ini bicara mengenai kedatangan Kristus. Tetapi ketika bicara mengenai inkarnasi Kristus, kalau kita melihat pada diagram ini, inkarnasi Kristus memiliki sebuah tujuan, yaitu apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Benar, supaya kita diselamatkan. Tetapi Yohanes pasal pertama clear sekali, tujuan kedatangan Kristus, tujuan keselamatan yang diberikan, areal yang menjadi, katakanlah menjadi goal tersebut adalah menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, ini akan menjadi akhir daripada khotbah berkaitan dengan Yohanes pasal pertama. Dan di dalam menjadi anak-anak Allah inilah kemudian judul daripada khotbah ini, The Father Connection. Kita akan mencoba melihatnya seperti apa atau implikasi apa daripada menjadi anak-anak Allah tersebut. Saudara, yang pertama yang saya ingin memberikan sebuah gambaran yang clear dulu. Ketika bicara menjadi anak Allah, Yohanes pasal pertama jelas sekali bicara mengenai proses seperti apa menjadi anak-anak Allah.
Kalau saudara ingat di dalam 2 minggu lalu ketika khotbah keempat daripada ini khotbah yang kelima, khotbah yang terakhir daripada Yohanes pasal pertama. Khotbah yang keempat saya berikan judul The Dark Christmas, yaitu bicara mengenai Christmas pertama adalah Christmas yang gelap, di mana Allah datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya. Allah datang pada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya menolaknya. Saudara, inilah The Dark Christmas. Yesus datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya, umat kepunyaannya menolaknya. Tapi dalam ayat 12 dan 13 bicara mengenai ada sekelompok orang yang kemudian percaya. Ada sekelompok orang yang menerimanya. Dan kelompok orang inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat 12 dan ayat 13, maka ada dua realitas yang Yohanes tegaskan. Ketika bicara mengenai anak-anak Allah, yang menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang menerima dan percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-12 dari pasal pertama. Tapi dalam ayat yang ke-13, Yohanes kemudian melanjutkan bahwa mereka yang menerima dan percaya ini adalah mereka yang diperanakan dari Allah. Saudara, sehingga di dalam bagian PowerPoint ini saya katakan respons atau bicara mengenai anak-anak Allah itu bicara mengenai respons manusia dan pekerjaan Allah. Dua-dua ini menjadi dua-dua yang dinyatakan. Saudara, kenapa saya perlu tegaskan hal ini? Karena kerap kali kita di dalam Kristen Protestan, atau kita lebih spesifik lagi yang dengan background daripada teologi reform, kerap kali kita mempertentangkan realitas tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah. Kita mempertentangkan respons manusia dan pekerjaan Allah. Saudara, Yohanes 1, 12 dan 13 memaparkan dua hal itu. Saudara, saya berharap bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan topik ini, tetapi saya berharap jangan kita memberikan sebuah garis kontras yang begitu rupa, karena Alkitab bicara mengenai dua kenyataan ini. Setidaknya Yohanes 1, 12 dan ayat 13 bicara mengenai ada manusia-manusia yang percaya, yang menerima dia. Dan ini kontras dengan khotbah yang lalu ketika bicara mengenai umat kepunyaannya menolak dia. Jadi ada yang menolak, ada yang menerima dan percaya. Ada respons yang baik di situ. Tapi kita juga percaya bahwa respon baik itu hanya bisa terjadi karena Allah yang bekerja di dalam semuanya itu. Tetapi di dalam bagian pertama ini saya hendak mengingatkan, ini bicara mengenai proses menjadi anak Allah. Dua bagian ini ada. Ada respons manusia, ada pekerjaan Allah. Dan memang pekerjaan Allah yang menggerakkan hati manusia. Tetapi di situ manusia harus meresponi juga anugerah Allah itu dengan baik. Nah, saudara, ini adalah proses. Proses menjadi anak Allah kita harus clear dulu. Bahwa Allah bekerja di dalam kita dan kita meresponi anugerah tersebut. Dan kita kemudian percaya oleh karena anugerah daripada Allah tadi. Nah, saudara, setelah bicara mengenai proses, maka kita akan melihat bicara mengenai implikasi. Ketika bicara mengenai implikasi, yang pertama adalah realitas menjadi anak-anak Allah memberikan sebuah implikasi. Kita punya sebuah identitas yang baru. Kita punya status yang berbeda. Nah, saudara, clear sekali status yang berbeda itu menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, memang kita harus membedakan antara Kristus dan kita sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara melihat di dalam ayat 1 ayat 12 ketika dikatakan kita menjadi anak Allah, saudara, maka Yohanes jelas memberikan kata yang berbeda di situ. Jadi kata yang dipakai kita menjadi anak-anak Allah itu dalam bahasa Yunani-nya adalah kata teknon. Tetapi ketika bicara Kristus mengenai anak Allah, sepanjang Injil Yohanes bicara mengenai kata huios. Jadi dua istilah yang berbeda, meskipun dua istilah ini bisa diterjemahkan hal yang sama, yaitu anak Allah. Saudara, sehingga di dalam bagian ini kita tidak berkata bahwa kita sama mutlak seperti Kristus. Kita tidak berkata bahwa kita kemudian sama mutlak seperti Kristus karena Kristus adalah Allah. Tapi kita juga menjadi anak Allah meskipun dengan istilah yang berbeda. Nah, kalau saudara ingat di dalam khotbah yang pertama saya sempat berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 di situ dikatakan Kristus sebagai anak tunggal. Tetapi dalam Kolose pasal pertama ayat 15 dan Roma 8 ayat 29 dikatakan Yesus sebagai yang sulung, berarti kita yang bungsu, kita anak-anak selanjutnya. Nah, saudara,
ini sebuah identitas yang berbeda. Ini sebuah identitas yang baru. Saudara dan saya tidak lagi ketika bicara mengenai kita sebagai manusia, kita tuh hanya bicara manusia. Tapi kita adalah anak Allah. Meskipun dengan kualitas berbeda daripada Kristus, tapi kita adalah anak Allah. Saudara, semua kita di sini adalah manusia. Tetapi kalau ada di antara salah satu kita adalah anak presiden, maka keberadaan presiden itu membuat anaknya itu akan jadi berbeda. Ya, bisa beda positif, bisa beda negatif lah begitu. Tetapi realitas anak presiden membedakan dari anak orang yang lain. Berarti di sini ini adalah sebuah penegasan identitas yang berbeda. Saudara, sehingga kalau saudara dan saya hanya melihat diri kita sebagai manusia, itu benar. Tapi bagaimana kalau kita berkata, saya manusia tapi saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Nah saudara, status ini berbeda. Status ini memberikan implikasi, wah kalau saya anak Allah, saya punya hak yang luar biasa. Saya punya kuasa yang luar biasa. Saudara, dan itulah di dalam identitas ini, kalau kita melihat dalam Alkitab, selain bicara mengenai anak Allah, saudara, maka Alkitab memberikan penegasan. Kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua daripada identitas ini, anak Allah itu dikontraskan dengan realitas hamba. Anak Allah ini dikontraskan dengan realitas hamba. Kalau saudara lihat dalam Galatia, dalam Roma itu clear sekali. Dan dalam ayat 1 sampai 12 dikatakan, karena kita sebagai anak kita punya kuasa. Atau dalam bahasa Yunaninya sebenarnya bukan kuasa, tapi kita punya right, punya hak. Hak sebagai anak. Hak sebagai anak yang tidak dimiliki oleh hamba. Hak sebagai anak yang tidak dimiliki oleh budak. Nah saudara, sayangnya kita berada pada sesuatu zaman di mana pengertian yang esensial daripada budak atau hamba kita itu nggak terlalu pahami secara total seperti orang-orang zaman dulu. Saudara, saya mengambil contoh begini. Kalau saudara perhatikan, bangsa Amerika adalah bangsa yang kita katakan dengan konsep demokrasi yang sangat luar biasa. Ini boleh kita katakan menjadi satu bangsa di dunia ini, negara di dunia ini, di mana realitas demokrasi itu menjadi kiblatnya, menjadi arahannya. Tapi saudara, ketika bangsa Amerika mengajarkan mengenai history, mengenai sejarah, saudara, maka ada satu bagian sejarah yang sangat sulit diajarkan. Yaitu bicara mengenai slavery, bicara mengenai perbudakan. Isu mengenai perbudakan melalui civil war sampai pada saat ini seakan-akan oke, sudah demokrasi. Saudara, tetapi dengan realitas BLM beberapa waktu lalu, Black Lives Matter, isu ini kemudian mencuat lagi. Memang betul ini tidak bicara mengenai slavery, ini tidak bicara mengenai budak. Tapi saudara, kenyataan bahwa realitas orang-orang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang berbeda itu ada. Itu tidak bisa dihindari. Saudara, saya bukan seorang yang rasis, tetapi punya beberapa kali pengalaman. Memang ketika berjumpa langsung dengan, let's say lah, orang black people, saudara, itu tuh perasaan tidak nyaman, perasaan takut itu muncul, ada begitu. Saudara, dan ini menjadi sebuah realitas yang ada di antara kita. Sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Dan mau tidak mau kita katakan orang yang bukan black mendapatkan hak-hak yang berbeda. Mendapatkan keuntungan yang berbeda begitu loh. Nah ketika Alkitab berbicara mengenai kita anak, maka ketegangan antara hamba atau ketegangan antara black dan white people misalnya seperti itu. Maka ini menjadi sebuah ketegangan yang kita mendapatkan privilege. Kita mendapatkan hak istimewa di situ. Kita mendapatkan hak istimewa di situ. Nah, saudara, ini identitas yang penting. Tapi identitas ini bukan sekedar karena saya tuan atau saya anak atau hamba. Karena identitas ini diikuti dengan realitas bahwa kita punya sebuah attitude atau sebuah relasi, sebuah sikap yang berbeda karena kita sebagai anak. Yang pertama, sikap yang berbeda atau relasi yang berbeda karena kita anak, kita mendapatkan sikap sang bapa kepada anak. Saudara, ketika bicara mengenai father connection, saudara, memang kadang-kala kita punya pengalaman
keluarga yang tidak baik atau yang kurang positif. Saudara, sehingga kita mungkin kurang memiliki sebuah gambaran happy family itu seperti apa. Happy family itu seperti apa. Tetapi ketika bicara mengenai kita punya new attitude, relasi yang baru, sikap Bapa, Allah Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya, kita berhadapan dengan sebuah sikap yang sangat istimewa yang Allah berikan pada setiap kita. Saudara, ketika berbicara mengenai umat manusia, saudara, maka natur manusia adalah natur yang boleh saya sebut sebagai the love seeker. Ya. Natur manusia adalah natur yang saya boleh katakan sebagai the love seeker. Saudara, gambar ini saya senang gambar ini. Saudara, kalau saudara perhatikan ada kayak, yaitu bukan orang, siapa itu ya? Ya pokoknya anggap orang lah begitu. Ya, dia berusaha menangkap seperti ada burung cinta, ya. Dan di kalimat bawahnya looking for love, ya. Sebuah kebutuhan dan sebuah keinginan yang ini menjadi natur manusia. Semua kita mencari cinta, mencari kasih, mencari pengakuan, mencari penerimaan. Saudara, ada beberapa gambar yang saya ingin tampilkan di sini. Gambar paling atas adalah berbicara mengenai seorang anak yang kayak lagi ngambek, nangis itu kan digendong. Kenapa anak yang ngambek, nangis perlu digendong? Dan heran sekali, ketika digendong umumnya dia bisa tenang, dia bisa tidak nangis. Kalau ada anak yang nangis, saudara-saudara cuma kabarin, udah lu diam. Tapi biarin dia begitu. Udah kamu diam aja begitu. Dia nggak bisa diam. Tapi seorang ayah atau seorang ibu ketika anak itu nangis, respons logis kita, respons alamiah kita akan merangkul dia, kita akan memeluk. Dan heran sekali, ketika kita rangkul memeluk dia, kok dia bisa diam? Saudara, sebenarnya kalau kita mencoba meneliti lebih jauh, kita mendapati mengapa rangkul menggendong dia diam. Karena ketika rangkul gendong, anak itu bukan sekedar mengalami sebuah unsur fisikal digendong, tapi sebuah emosional di situ, di mana dia merasa dia diterima, dia dikasihi. Ketika tangisan menjadi sebuah respons, kayaknya dia kurang dikasihi, maka gendongan menjadi sebuah perasaan diterima. Saudara, semua kita butuh ini. Sampai gede, sampai saat ini kita butuh diterima. Saudara, itulah sebabnya kemudian ketika kita punya pacar itu atau dating, wah kita tuh rasanya dunia itu hanya menjadi milik berdua. Yang lain in the cost semua, begitulah jadinya. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita dewasa, ketika kita berpacaran, ada si A atau sang cowok atau sang cewek yang bisa menerima saya, yang mengakui saya cantik, mengakui saya cakep, mengakui saya baik, mengakui saya orang yang gentleman atau gentlewoman. Saudara, dan bisa melihat hal-hal positif dalam diri saya, meskipun saya juga ada hal yang negatif. Saudara, penerimaan ini ketika seorang jatuh cinta, ketika seorang berpacaran, hanya kembali menunjukkan inilah natur manusia. Natur manusia ini terus berlanjut. Ketika kita mulai bekerja, berkarir, saudara, kita pingin itu, saudara, menarik sekali dalam permainan catur itu ada yang namanya pion, ada yang namanya raja, begitu loh. Kita tuh juga kepingin jadi raja, kita kepingin punya posisi yang tinggi, kita punya karir yang tinggi, begitu. Kenapa? Karena karir yang tinggi, posisi yang tinggi itu berimplikasi pengakuan. Saudara, nah di sini akan problem. Kalau seseorang kemudian tidak mencapai posisi yang tinggi, karir yang tinggi, dia bisa frustasi. Dia bisa merasa diri kurang berarti, kurang bernilai. Nah, ini pengejaran manusia. Sudah beberapa hari lalu saya sempat bersama dengan satu rekan, lalu kami pas jalan begitu, lalu ketemu satu oma kemudian ngomong begini, wah lu nih sekarang udah hebat ya, wah lu nih sekarang udah berhasil ya, wah lu sekarang sudah sukses ya. Saudara, ketika dengar orang berkata, kamu sudah hebat, kamu berhasil, kamu sukses. Menarik sekali, secara natur kita merasa kita itu diterima. Kita merasa kebutuhan kasih, kebutuhan pengakuan itu kemudian menjadi penuh di situ. Nah saudara, ini merupakan natur kita.
Dan manusia semua kita terus mengejar. Sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita mulai remaja pemuda, sampai kita dewasa. Maka kita terus mengejar yang namanya looking for love tersebut. Kita mengejar pengakuan, kita mengejar diterima, kita mengejar kasih. Saudara, entah saudara yang memiliki atau memiliki karir yang baik bisa mencapai itu. Saudara, saya cuma mau katakan, kalau saudara dapatkan itu baik, tapi kasih pengakuan bukan karena karirmu. Kasih pengakuan bukan sekedar karena ada orang yang mencintai. Kalau saudara memiliki itu, puji Tuhan. Kalau saudara memiliki itu, thanks God. Tetapi harus saya katakan, bukan itu. Bukan itu menjadi sumbernya. Apalagi kalau ada di antara saudara yang masa kecil saja saudara mengalami penolakan. Ayah ibumu tidak menyatakan kasih, tidak menerima engkau. Bahkan engkau punya kekecewaan tertentu. Punya masa lalu yang saudara tidak happy di situ. Maka saudara akan mendapati masalah dalam hidup. Engkau terus mencoba mencari seseorang yang bisa memuaskan hidupmu, yang bisa mengasihimu. Saudara, tetapi ketika bicara mengenai Injil Yohanes dan berkata, Yesus datang supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maka yang terjadi adalah Bapa di sorga itu. Bapa di sorga itu. Dia memberikan kasihnya kepada setiap kita. Dia memberikan kasihnya kepada setiap kita. Saudara, kalau saudara lihat ketika Yesus kemudian dibaptis, maka kalimat yang dikatakan adalah inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalimat ini tidak hanya muncul dalam peristiwa baptisan, tapi juga dalam peristiwa transfigurasi. Yesus ketika ada Elia dan Musa menampakkan diri, dan di wajah Yesus itu mengalami sebuah perubahan. Dan kata transfigurasi, transformasi itulah kata yang berkaitan juga kita menjadi seperti Kristus, diubah menjadi seperti Kristus. Saudara, dan ini kalimat yang Tuhan nyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, dan saya percaya kalimat ini bukan hanya kalimat untuk Yesus. Karena peristiwa baptisan juga menjadi peristiwa di mana kita ada di situ. Peristiwa transformasi juga ada di situ. Salah satu hal yang penting ketika baptisan dan transformasi menjadi seperti Kristus, kita selalu harus dengar, kita dikasihi dan Allah berkenan pada kita. Dan dalam perjanjian lama, Alkitab menegaskan Bapa itu sayang kepada anak-anak. Saudara, perasaan bahwa kita dikasihi, perasaan bahwa kita diterima, perasaan bahwa kita diampuni, ini adalah sesuatu yang real terjadi. Ketika saudara dan saya diselamatkan, Yesus datang ke dalam dunia. Ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus, ketika kita menjadi anak Allah, maka hal yang penting yang harus kita ingat adalah kita sungguh-sungguh dikasihi. Kita sungguh-sungguh diterima. Kita sungguh-sungguh sudah diampuni. Saudara, iblis kerap kali membuat kita ragu-ragu. Dan kita tidak menikmati hak menjadi anak. Hak menjadi anak adalah saya dikasihi, diterima apapun itu kondisi saya. Saudara, dan hak sebagai anak adalah orang lain boleh berkata saya nggak baik, tapi bagi papa saya, bagi mama saya dikasihi. Saya dikasihi. Saudara, kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita, berapa banyak hidup kita hanya mencari pengakuan dari dunia, dan kita tidak mendengar suara Tuhan yang berkata, engkau dan saya dikasihi. Itulah the Father connection. Father connection adalah sebuah relasi di mana Allah terima kita apa adanya. Allah mengasihi kita apa adanya. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di dalam gambar PowerPoint ini, saya sedang di dalam gambar ini. Saudara, gambar ini ada seperti telur yang cangkangnya udah pecah. Saudara, banyak hidup kita sebenarnya banyak cangkang seperti di dalam cangkang telur. Ya.
kita tidak bisa berkembang dengan luar biasa. Karena seperti kita dikungkung, ada cangkang yang mengungkung kita. Ketika cangkang itu pecah, maka anak ayam itu akan keluar. Dan hidup dia menjadi hidup yang penuh dengan kelepasan. Atau di gambar yang satunya itu adalah ketika bicara mengenai kupu-kupu butterfly. Ketika kepompong itu pecah, maka butterfly itu kemudian muncul. Begitu indahnya. Hidup saudara dan saya haruslah menjadi sebuah hidup yang colorful. Hidup yang colorful. Mengapa? Karena kita sudah dikasihi, sudah diterima, sudah diampuni oleh Allah. Kalau saudara sungguh mengalami father connection, kalau saudara sungguh real mengalami hidup dikasihi Allah, hidup diterima Allah, saudara, apapun yang akan saudara alami itu menjadi hal yang sangat kecil, tidak ada arti apa-apa. Ketika saudara harus, katakanlah pekerjaan mungkin harus drop. Saudara harus berpindah dari posisi yang tinggi menjadi posisi yang kurang baik. Atau saudara harus berhadapan dengan realitas, menerima bahwa capability saudara kurang. Saudara tidak perlu menjadi minder. Capability kurang, that's okay. Karena ada area yang lain mungkin dengan capability saya bisa bermanfaat maksimal di situ. Gak ada masalah. Tetapi kerap kali kita berusaha untuk menunjukkan diri, kita berusaha untuk mencari, mengejar, supaya kita diakui oleh dunia ini. Kita diakui oleh sekeliling kita. Saudara, hati-hatilah, natur kita butuh pengakuan. Natur kita butuh orang berkata kita hebat. Natur kita butuh orang berkata kita pintar. Kita butuh orang berkata kamu luar biasa. Kita butuh orang berkata kamu penting. Saudara, ketika hidup kita butuh orang lain menganggap kita penting, kita hebat, kita pintar, kita jago, kita luar biasa. Maka saat itulah kita tidak mengalami yang namanya the father connection. The father connection artinya Bapa sudah mengasihi saya. Allah sudah menerima saya. Dan kalau ada orang lain yang mengakui, itu hanya sebuah ekstra. Kalau dia tidak mengakui saya, that's okay. Dunia saya tidak menjadi kiamat. Dunia saya tidak runtuh. Dan kalau betul saya mengalami Allah sudah mengasihi saya, maka hidup saya akan menjadi hidup yang betul-betul konten. Hidup yang sudah penuh, sudah berisi. Nggak perlu yang lain. Saudara, bagian father connection, hidup yang dikasihi, hidup yang diterima, hidup yang diampuni. Itu adalah hidup yang kita tidak boleh miss, tidak boleh terhilang di situ. Dan disitulah kita mengalami sebuah kelepasan hidup. Realitas union with God, menjadi satu dengan Allah, adalah sebuah realitas saya dikasihi dengan total, diterima dan diampuni dengan total. Tapi saudara, ketika bicara mengenai father connection, tidak hanya bicara mengenai sikap bapa kepada anak, tapi kita juga harus berbicara mengenai sikap anak kepada bapa. Kita tidak hanya bicara mengenai saya dikasih, saya diterima, saya diampuni, tapi kita juga berbicara mengenai sikap kita kepada Bapa. Saudara, ada satu bagian Alkitab yang sangat memberikan impresi yang dalam ketika bicara mengenai sikap anak kepada Bapa, yaitu adalah apa yang sebenarnya dicatat di dalam Matius pasal berapa di situ? Matius 21, ya, Matius pasal 21. Ya, jadi kalau saudara membaca dalam Matius pasal 21 tersebut, ada kisah ada seorang bapa, dia punya 2 anak. Dia panggil pada anak yang sulung untuk pergi mengurus kebun anggur dia. Anak yang pertama berkata, oke Bapak, saya akan pergi. Tetapi dia nggak pergi. Tapi ada anak yang kedua. Dia panggil, dia berkata, kamu pergi urus anggur. Dia berkata, saya nggak mau. Tapi setelah itu dia merasa menyesal. Tapi dia pergi. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam gambar daripada semua gambar yang saya tampilkan di sini, ada 2 anak di situ dan ada satu anak yang seperti anak yang baik, ada satu anak yang melawan. Saudara, saya ketika membaca kisah perumpamaan ini,
Saya menyadari cukup banyak kita sebagai orang Kristen seperti anak yang baik. Bapak ngomong kebun anggur, oke. Saudara dengar firman Tuhan di gereja, oke. Tapi saya mau tanya, betul tidak saudara lakukan? Cukup banyak kita seperti anak yang pertama itu. Ketika dengar firman Tuhan, ketika belajar Alkitab, ketika Bible study, kita berkata, oke, itu baik, itu benar, saya akan jalanin. Tapi after itu, benar jalan atau tidak? Atau jangan-jangan seperti anak yang bungsu itu, anak yang satunya lagi, ya. Dan menurut saya itu lebih mending gitu loh. Saudara mungkin gak terlalu setuju, aduh papa gue gak mau dah, ini berat benar. Ini saya gak suka begitu loh. Ini gak seturut dengan natur saya. Ini bukan style saya, ini bukan karakter saya. Tetapi setelah itu saudara mulai pikir lagi. Masakan apa yang diminta Bapa itu saya tidak lakukan. Saudara, kisah dua anak ini menjadi kisah yang penting. Saya berharap benar-benar, kalaupun saudara berkata, oke, saya akan ke kebun anggur, saya akan lakukan. Saya berharap saudara benar lakukan. Jangan ngomong iya tapi tidak. Tapi kalaupun saudara berkata tidak, berharap ada penyesalan di situ, anugerah Tuhan membuat saudara bisa kemudian melakukan firman tersebut. Saudara, dan yang menjadi perenungan saya adalah dalam sikap ini, mengapa atau apa yang menyebabkan sikap anak itu bisa menjadi sikap yang baik? Apa yang menjadi sikap anak yang bisa menyatakan sikap yang menyatakan kasih kepada Bapa tersebut? Saudara-saudara, saya percaya satu hal. Semakin kita melakukan komunion intim dengan Allah dan mengalami cinta Allah, mengalami kasih Allah, maka di situ akan membuat ketaatan hanya menjadi sebuah perjalanan yang gampang. Saudara, kunci daripada mentaati firman bukan karena kekuatan kita. Kunci daripada mentaati firman bukan karena komitmen kita. Tapi kunci dalam mentaati firman menurut saya adalah sebuah keintiman dan mengalami kasih Bapa tersebut. Saudara, sehingga antara kasih dan ketaatan itu relasinya itu sangat-sangat dalam sekali, ya. Jadi kalau kemudian saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang saya kasih tersebut bicara mengenai kasih dan ketaatan. Saudara, di dalam ayat 14-15 dikatakan di situ, jika kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata, ayat 14-15 Yohanes, ayat 14 dan ayat yang ke-21. Yesus berkata, barang siapa yang memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara perhatikan, melakukan, pegang perintah dan mengasihi. 14 ayat 23-24. Dia yang mengasihi adalah dia yang menuruti firman-Ku. 15 ayat yang ke-10. Barang siapa yang menuruti perintahku, dia tinggal di dalam kasih. Dan itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, inilah kasih itu. Yaitu barang siapa yang menuruti perintahnya. Dan perintahku itu tidaklah berat. Saudara perhatikan beberapa ayat ini. Ketaatan hanya berkaitan kasih. Kunci ketaatan bukan sekedar komitmen. Kunci ketaatan bukan sekedar kesungguhan. Kunci ketaatan bukan sekedar sebuah program yang baik. Tapi kunci ketaatan adalah apa? Sebuah kasih, keintiman dengan Allah. Saudara, saya sangat setuju dengan kalimat daripada Matthew Henry ketika dia berkata, love is the root and obedience is the fruit. Saudara, ini kalimat yang pendek, singkat, tapi kalimat yang sangat fundamental. Love is the root and obedience is the fruit. Kasih itu adalah akarnya.
Kalau kita tinggal dalam kasih, kita sungguh mengasihi dia, maka perintah yang berat itu kita akan obedience, kita akan taat dengan begitu mudahnya. Ketika di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan inilah kasih itu, yaitu barang siapa yang menuruti perintah-perintahku dan perintahku itu tidak berat. Saudara, berapa banyak kita merasa perintah itu berat? Berapa banyak di antara kita merasa perintah firman Tuhan berat? Oh betul berat kalau kita melakukannya hanya karena kita mau melakukannya. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan itu, maka perintah itu bukan lagi menjadi perintah yang berat. Love is the root and obedience is the fruit. Dan inilah father connection. Ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah menerima kita, ketika Allah mengampuni kita, pengalaman-pengalaman ini kalau terus ada real dalam hidup kita, maka love itu menjadi the root. Dan perintah Tuhan yang berat itu hanya menjadi buah yang akan muncul. Saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan kisah pengalaman pribadi saya di dalam masa kecil saya yang saya sebut, ini bukan hanya masa kecil, tapi masa sampai sekarang, ya, yang saya sebut dengan Oe Mama Experiences. Saudara, dulu saya kecil, kalau mama saya minta sesuatu atau mama saya memberikan instruksi sesuatu, saudara, maka saya biasanya mengeluarkan kata Oe Mama, ya, Oe Mama. Jadi saudara, sampai beberapa tahun yang lampau setelah dewasa lah ya, at least ya setelah jadi hamba Tuhan baru saya kemudian ngeh, ini bahasa apa ya Oe Mama begitu. Saya akhirnya baru tahu ini sebenarnya ya karena keluarga kami, saya itu dari background orang Kek ya, orang Haknin begitu ya. Itu salah satu suku di Chinese. Jadi Oe itu artinya saya di sini. Here I am, ya di sini saya begitu loh. Ya jadi ya saya juga nggak tahu saya belajar ini dari mana ya. Tapi setiap kali mama saya berkata sesuatu, saya berkata Oe Mama, dan kata Oe Mama itu berarti saya mutlak pasti akan jalanin. Tapi bukan karena saya takut dihukum, bukan. Saya nggak takut gitu loh. Dan saya jarang, seingat saya tuh nggak pernah ketemu mama saya tuh pukul saya dengan rotan, pukul begitu rupa. Pernah sih satu ketika dia ngejar saya, tapi saya kabur ya. Saya itu malam baru balik lagi, udah nggak dipukul lagi begitu ya. Tapi overall 99% lah begitu. Saya itu selalu berkata Oe Mama. Dan ketika saya katakan Oe Mama, saya berkata artinya yes Mom, saya pasti akan jalanin. Saya bukan takut dengan mama, tapi saya sukacita seperti dua anak itu di gambar tersebut yang senang banget begitu loh, melakukan apa yang dikehendaki mama atau papa. Saudara, dan kenapa pengalaman Oe Mama Experiences ini bagi saya itu sangat kuat? Jawaban saya sederhana. Saudara, papa saya itu meninggal saya umur 2 tahun, masih kecil sekali. Dan sejak kecil pengalaman cinta mama itu sangat amat kuat. Saya bisa melayani seperti ini, itu karena anugerah Tuhan melalui mama saya. Dan pengalaman itu, saya masih ingat beberapa tahun lampau ketika mama bareng di rumah begitu, lalu saya sengaja tidur bareng begitu ngobrol-ngobrol, lalu saya cerita dia, mama ingat nggak? Saya masih ingat dulu ketika saya, jadi saya di kamar dulu bareng mama begitu ya. Saya masih ingat mungkin itu jam 1, jam 2 subuh ya. Dia tuh udah bangun untuk menyiapkan, dia memiliki home bakery untuk membesarkan kedua anaknya, harus kerja. Dan saya masih ingat sekali karena apa? Waktu itu masih ketika dia bangun tuh masih gelap benar, dan itu burung hantu itu masih bersuara begitu loh. Ya, jadi saya tuh merasa, aduh ini gelap benar dan tuh burung hantu masih bersuara kayak begitu. Saya pikir ini tengah malam ngapain? Saudara, dan kalimat Oe Mama itu kalimat yang muncul karena apa? Saya lihat, saya alamin, saya menerima dengan real cinta Tuhan melalui mama saya. Sehingga apapun yang mama saya kemudian
mau, inginkan, minta, saya akan berkata, "Oi mama." Bahkan saya masih ingat ketika saya propose istri saya, waktu itu masih pacar sih begitu ya. Untuk menjadi pacar saya minta 2 hal kepada dia. Tapi terakhir saya tambahin 3 sih ya. Sebelum dia berkata ya, saya minta. Pertama, kalau kamu mau jalan dengan saya ya, maka saya minta satu hal. Pertama, kamu harus cinta Tuhan benar-benar. Dan yang kedua, saya katakan, kalau betul kamu mau jalan bareng saya, kamu harus cinta mama saya. Akhirnya ketiga saya sadar, saya tambahkan, kamu juga harus cinta saya ya. Kalau nggak cinta saya juga repot begitu loh jadinya. Tetapi saudara perhatikan, kenapa urutan pertama Tuhan, urutan kedua mama? Jawabannya sederhana. Karena kasih Tuhan itu saya alami di dalam mama saya. Dan itulah sebabnya perintah mama saya akan menjadi perintah yang saya katakan, "Oi mama." That's it. Selesai. Dan apakah dengan hal yang sama saya berkata kepada Tuhan, "Oi Tuhan, di sini saya Tuhan." Saudara, apa kunci di dalam melakukan perintah Tuhan? Kuncinya adalah dalam the Father connection. Kalau kita tinggal di dalam kasih, kalau kita mengalami cinta Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka perintah Tuhan tidak lagi menjadi perintah yang berat. Karena saya sayang Tuhan. Kasih Tuhan itu keluar dari hidup saya. Kasih Tuhan itu muncul daripada hidup saya. Disitulah saya bisa melakukan extra mile. Disitulah saya bisa melakukan yang orang lain berkata impossible. Disitulah saya bisa sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Disitulah saya bisa ketika orang tampar pipi kiri, saya kasih pipi yang lain. Disitulah saya bisa menjadi seperti Kristus. Christ likeness adalah kehidupan yang mengalami cinta Allah. Dan cinta Allah yang menguasai kita. Untuk kita merefleksikan kembali cinta Allah itu di tengah-tengah orang-orang sekeliling kita. Biarlah Tuhan memberkati, dan ingat engkau dan saya menjadi anak. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Dan kalau engkau dan saya adalah anak-anak Allah, hidupilah sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah kalau saat lagi kita juga akan menerima perjamuan, maka perjamuan ini menjadi sebuah undangan. Tuhan sudah sangat sayang engkau dan saya. Bagaimana mungkin kita tidak sayang Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa. Hamba sungguh memohon Tuhan, biar hari demi hari kami terus mengalami kasih Tuhan itu. Father connection betul-betul kami alami. Karena hanya ketika kami mengalami kasih-Mu, maka disitulah kami memiliki kekuatan melakukan firman-Firman. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang punya pengalaman yang pahit, pengalaman yang kelam. Kami miskin akan kasih itu. Dan kami terus mencari-cari penerimaan dan kasih daripada dunia, daripada orang sekeliling kami. Entah itu dari pasangan kami, entah itu dari teman kerja, teman pelayanan kami, dari gereja, bahkan pengakuan daripada dunia ini. Tapi Tuhan, kami diingatkan, Tuhan bawa kami untuk melihat bahwa Tuhan sendiri sudah menerima dan mengasihi kami. Dan Tuhan, kalau saat lagi kami akan menerima perjamuan, kami mohon Tuhan juga kembali melawat kami, supaya kami juga menyadari inilah cinta Tuhan yang Tuhan berikan itu. Tuhan juga siapkan hati seluruh kami. Pimpinlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sungguh bersyukur kita sudah diberkati dengan
firman Tuhan dan kita juga sudah diberkati bersama-sama dengan kita mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan tiba waktunya bagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan saudara boleh mempersiapkan ya handphone ketika saudara akan scan QR code yang ada di layar TV, laptop saudara. Dan kita akan bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebuah pujian dari paduan suara Kaleb akan mengiringi persembahan pagi hari ini. Yesus给我平安，耶稣给我平安，耶稣给我平安，每一天有平安。耶稣给我喜乐，耶稣给我喜乐，耶稣给我喜乐。Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kembali Engkau berikan kami satu kesempatan yang indah untuk kami boleh memberikan persembahan kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kami berikan, tetapi kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan rasa syukur kami karena begitu besar akan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami mau persembahkan persembahan ini, biarlah Tuhan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di tempat kami di gereja ini. Kau berkati setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kau berkati setiap kami, Engkau berkati pelayanan di tempat ini. Biarlah semuanya kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa persembahan kami. Amin. Warta Jemaat. Saudara, kita bersyukur kalau kembali ibadah hari ini kita boleh lakukan bersama dan juga kita boleh menerima perjamuan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ibadah hari ini. Saudara, ini adalah minggu pertama daripada bulan Oktober. Saudara, dan sepanjang bulan Oktober ini kita akan kembali diingatkan akan anugerah Tuhan, cinta Tuhan, dan bagaimana cinta Tuhan itu juga kita boleh lakukan kepada orang-orang sekeliling kita. Saudara, bulan Oktober ini adalah bulan misi, di mana beberapa topik daripada pembahasan kita akan fokus kepada cinta Tuhan, anugerah Tuhan, dan panggilan Tuhan. Hari ini kita sudah bersama mendengar berkaitan dengan Father Connection, berkaitan dengan realitas menjadi anak Allah. Dan seperti saya katakan, perintah Tuhan termasuk perintah untuk misi, penginjilan.
rasanya begitu takut, begitu gentar, tapi cinta Tuhan itu yang akan mendrive kita, mendorong kita. Saudara, dan minggu depan kita akan bicara mengenai Father's Heart, dan Pendeta Yung Tikyu akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kesempatan kebaktian minggu akan datang. Dan di dalam minggu akan datang, saudara, juga akan kami dorong di dalam panggilan-panggilan pelayanan. Saudara, biasanya di dalam bulan misi kita juga memikirkan orang-orang sekeliling kita, apa yang kita bisa kemudian bisa beritakan Injil atau setidaknya membawa mereka kepada Tuhan. Dan dalam bulan misi ini juga nanti saudara akan didorong juga untuk mengambil komitmen di dalam janji iman akan cinta Tuhan, bagaimana kemudian kita bisa dapat pakai untuk pekerjaan penginjilan, pekerjaan daripada misi. Saudara, karena itu saudara juga boleh siapkan hati untuk berbagian dalam komitmen pelayanan dan juga di dalam janji iman, dalam persembahan yang boleh kita bawa kemudian kepada Tuhan. Minggu-minggu akan datang, minggu besok, minggu depan, dan minggu-minggu selanjutnya selama bulan ini kami akan terus menghimbau setiap saudara. Saudara boleh doakan terlebih dahulu akan panggilan Tuhan atas hidupmu. Dan saudara, Rabu nanti kita kembali akan di dalam acara KG@KG. Saudara, ini sekali lagi adalah kesempatan ketika saudara dengar firman, maka kita akan mencoba berinteraksi dengan apa yang saudara dengar. Saudara, saya sangat berharap saudara yang sudah mendengar khotbah hari ini, saudara coba pikirkan kembali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan tolong Rabu nanti saudara boleh interaksi dengan baik. Saudara juga mungkin boleh sharing pengalaman-pengalaman saudara berkaitan khotbah tadi yang mungkin bisa memperkaya kita, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara juga boleh dapat bertanya. Saudara, kami sangat berharap saudara boleh berinisiatif, boleh cukup interaktif, cukup aktif di dalam kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkaya pemahaman kita dan juga perjalanan iman kita di dalam mengikuti Tuhan menjadi seperti Kristus. Dan saudara, kemudian sore nanti saudara sekolah minggu kembali di dalam pelayanan daripada anak-anak sekolah minggu. Orang tua tolong ingatkan anak-anak saudara, dorong mereka. Dan juga kemudian hari Selasanya nanti, saudara, Selasa nanti kita akan ada di dalam pembinaan daripada Kaleb. Ya, orang-orang tua kita, mereka akan ada Zoom meeting. Kita bersyukur tadi orang tua kita boleh melayani dengan luar biasa. Tuhan berkati orang tua kita. Dan kepada anak-anak, tolong dorong orang tua juga untuk mengikuti Zoom meeting tersebut. Ya, ini akan menjadi fellowship daripada orang-orang tua kita. Dan juga di dalam komisi wanita hari Jumatnya, saudara Bu juga boleh dapat join bersama. Dan di dalam fellowship daripada wanita, kerap kali mereka juga ada tutorial tertentu. Ya, saudara boleh kemudian join bersama. Dan pemuda, mereka akan mengadakan fellowship pada hari Sabtu. Doakan juga dan dorong juga anak-anak muda kita untuk join bersama. Saudara, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah hari ini. Dan saudara, sekali lagi, jikalau saudara memiliki pergumulan, jikalau saudara memiliki hal-hal yang saudara ingin sharing kepada kami, kepada para hamba Tuhan, ada nomor telepon hamba Tuhan yang saudara bisa hubungi. Saudara bisa WA kepada kami, saudara bisa kontak kepada kami supaya kami dapat melayani dengan baik. Saudara, kami percaya masa-masa hari-hari ini tidaklah mudah, tetapi biarlah Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, dan keberadaan kami boleh menjadi keberadaan yang juga boleh menguatkan setiap saudara sekalian. Saudara, demikian warta yang perlu kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan saudara, sebelum menerima berkat Tuhan, sekali lagi saya hendak mengajak kita berdoa. Kita meminta perlindungan penjagaan Tuhan atas hari-hari ini, di mana kita menyadari hari-hari terakhir. Saya secara pribadi ada teman-teman orang yang begitu dekat yang juga terkena COVID-19. Bersyukur untuk penyertaan kekuatan Tuhan. Kita juga berdoa Tuhan menjaga kita supaya kita dipelihara Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang bergumul, yang mungkin saat ini ada di rumah sakit, saat ini yang terkena COVID. Tuhan yang boleh pelihara dan masa pemulihan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba sungguh memohon anugerah Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan tolong jaga kami, Tuhan tolong pelihara kami. Khususnya setiap kami yang
setiap minggu harus melayani seperti ini. Kami harus tetap berhubungan dengan beberapa rekan. Tuhan tolong jaga kami. Karena kami sungguh sadar COVID-19 ini menjadi sebuah virus yang semakin hari kami melihat begitu banyak yang terkena. Dan orang-orang sekeliling kami pun harus terpapar daripada COVID-19 ini. Karena itu kami sungguh berdoa pertama, Tuhan tolong lindungi setiap kami. Tolong jaga setiap hamba-hamba Tuhan, setiap majelis, setiap pengurus, setiap aktivis. Khususnya mereka yang setiap minggu bersama kami setia melayani Tuhan. Tolong berikan penjagaan yang ekstra. Tuhan tolong berikan kekuatan yang ekstra. Tuhan tolong lindungi kami semuanya. Berdoa juga jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolong menjaga mereka yang juga mungkin harus bekerja setiap hari. Karena bidang kerja mereka yang dimana mereka juga harus kerja, Tuhan tolong tetap lindungi. Dan berdoa juga setiap kami yang di rumah, keluarga yang di rumah, Tuhan pelihara kami semuanya. Tuhan, ada juga beberapa jemaat yang bergumul dengan COVID ini. Mereka yang beberapa waktu lalu terkena dan saat ini sedang recovery. Kami berdoa, Tuhan tolong proses ini. Mereka boleh recovery dan mereka boleh sungguh mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga. Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong jaga. Kami sungguh berdoa menyerahkan kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan pergumulan akan kehidupan. Ada beberapa jemaat kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada beberapa jemaat kami yang bergumul dengan masalah finansial. Oh Tuhan, Tuhan tolong tetap nyatakan anugerah-Mu, tetap nyatakan kasih-Mu. Sehingga di tengah-tengah hari yang kelihatannya gelap, hari esok yang kelihatannya begitu gelap, Tuhan bukalah mata mereka supaya tetap mereka lihat ada Tuhan yang bersama. Dan Tuhan juga tolong memberikan sebuah solusi jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan ini. Kami hanya meminta anugerah-Mu. Kami hanya meminta Tuhan yang boleh campur tangan. Tuhan yang juga bahkan mengutus orang-orang yang boleh memberikan support satu sama lain. Bahkan Tuhan pakai gereja ini juga boleh menjadi uluran tangan Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada sesama kami. Kami sungguh berdoa, kami sungguh mohon. Tuhan dengarlah seluruh doa kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami sungguh berdoa meminta supaya Tuhan, Engkau yang boleh terus memberkati kami. Bukan hanya kebaktian seperti ini, tapi dalam hari-hari kami ketika besok kami akan melakukan aktiviti normal kembali. Berkatilah Tuhan, dengarlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Kita bangkit berdiri, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan cinta dan berkat Tuhan turun atas hidupmu sekalian. Kasih daripada Allah Bapa, Allah yang sayang kepada anak-anaknya, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya sendiri bagi engkau dan saya, serta penghiburan, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, menuntun hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berduduk kembali, Tuhan berkati, happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
Yesus